Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kita akan memulai pembelajaran kembali, yaitu dimulai dengan mata pelajaran matematika. Sebelumnya, silakan kalian berdoa terlebih dahulu dan siapkan alat tulisnya ya. Untuk materi kita pertama di pembelajaran matematika, yaitu kita akan membahas tentang pecahan. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran atau bab pertama di mata pelajaran matematika. Nah, pada bab pertama ini kita akan membahas kembali mengenai pecahan. Tentunya untuk materi pecahan ini kalian sudah tidak asing ya, karena di kelas 4 kita sudah pernah mempelajarinya. Kita akan bahas kembali untuk pecahan ini. Pecahan dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada pecahan biasa, kedua ada pecahan campuran, ada desimal, persen, dan pecahan senilai. Pertama kita akan coba mengulang materi yang sebelumnya yaitu mengenai pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini terdiri dari yang namanya pembilang, dan penyebut. Nah, kalian masih ingat dengan pembilang dan penyebut? Pembilang biasanya ada di atas atau nama lainnya adalah elang, dan penyebut atau belut biasanya ada di bawah. Contohnya, misalnya 2/4. Ini dinamakan dengan pecahan biasa. Kita bahas yang kedua, yaitu mengenai pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat, ada pembilang dan penyebut, atau pembilang dan penyebut ini dinamakan dengan pecahan biasa ya. Nah, bilangan bulat itu biasanya angka yang berada di sebelah kiri pecahan. Contohnya misalnya 27/4. Nah, 2 ini dinamakan dengan bilangan bulat. Dan ini dinamakan dengan pecahan. Ini yang dinamakan dengan pecahan campuran ya. Yang ketiga yaitu mengenai desimal. Desimal adalah pecahan yang ditulis menggunakan koma. Kita lihat contohnya, ada bilangan dengan nilai 8761,234. Nah, kenapa ini dikatakan desimal? Karena ada tanda komanya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan bilangan yang ada tanda koma, berarti itu namanya desimal. Kita lihat nilai tempatnya. Di sini ada bilangan 8761,234. Nah, 8 itu menempati nilai tempat ribuan. Kenapa dikatakan ribuan 8 itu? Karena di belakang angka 8 ada 3 angka. Kalau misalnya ada 3 angka di belakang angka depannya, berarti itu dinamakan dengan ribuan. Kemudian angka 7 itu menempati nilai ratusan, karena di belakang angka 7 ada 2 angka. Kemudian ada angka 6, itu merupakan puluhan, karena ada 1 angka di belakangnya. Dan ada 1 itu merupakan satuan. Nah, setelah angka satuan ada tanda koma, karena desimal ya. Setelah satuan ada tanda koma, kemudian ada angka 2, 3, dan 4. 2 itu menempati nilai per 10. Ingat ya, kalau setelah koma di bilangan desimal itu bukan per 100, tetapi per 10 terlebih dahulu. Yang angka 3 ini dia menempati nilai per 100. Nah, biar kalian tidak pusing atau biar kalian ingat terus, kenapa angka 2 itu per 10, kalian ingat angka 10. Nah, 10 itu kan nolnya 1 ya. Jadi kalian ingat kalau cuma ada 1 di belakang koma berarti namanya per 10 ya. Kemudian angka 3. Nah, 3 ini kan menempati per 100. Kenapa dikatakan per 100? Karena ada 2 di belakangnya. Ada 2 angka. Nah, 100 itu kan nolnya ada 2 ya. Jadi kalau misalnya sudah tanda koma ada 2 angka, dia dinamakan dengan per 100. Begitupun angka 4, dia menempati nilai per 1000-an. Karena 1000 itu kan nolnya ada 3 ya. Nah,
Jadi kalau misalnya di belakang koma ada 3 angka, namanya dia perseribuan, seperti itu. Yang keempat, kita akan membahas tentang persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100 dan dilambangkan dengan 0 kecil di atas, garis miring 0 kecil di bawah. Nah, kita lihat contoh di sini. Contohnya, misalnya 75 per 100. Nah, ini penyebutnya 100. Kalau sudah 100, maka bisa diubah ke persen menjadi 75%. Gampang ya untuk persen ini. Kalau misalnya penyebutnya sudah 100, maka dikatakan ini nilai persen. Yang kelima, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama. Contohnya 1/2 itu senilai dengan 3/6. Kenapa 1/2 dikatakan senilai dengan 3/6? Karena ketika dikalikan, kita lihat di sini ya, 1/2 ketika dikali dengan 3/3, ingat kalau senilai berarti dikalikan dengan pembilangnya, pembilang sama, penyebut pun harus sama, tidak boleh berubah atau tidak boleh berbeda. Nah, 1/2 ketika dikalikan 3/3 hasilnya adalah 3/6. Nah, begitupun 3/6. Kenapa dikatakan senilai 1/2? Karena ketika dibagi 3, sama-sama dibagi 3, maka hasilnya adalah 1/2. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 6/3 hasilnya adalah 2. Jadi 3/6 itu senilai dengan 1/2. Kita masuk bagaimana caranya mengubah pecahan-pecahan, baik itu pecahan campuran, pecahan biasa maupun pecahan yang lainnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di kelas 4 kita sudah belajar ya bagaimana caranya. Kita lihat contoh di sini, misalnya 32/5. Nah, ini dia pecahan campuran karena ada bilangan bulatnya, akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Masih ingatkah kalian? Pertama, kalian kalikan. Nah, antara penyebut dan bilangan bulat itu dikalikan. Kita kalikan bersama, 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Tapi harus kalian ingat, dari pecahan campuran ke pecahan biasa, yang tidak berubah adalah penyebutnya. Penyebut itu pasti tidak akan berubah. Jadi kita tulis terlebih dahulu penyebutnya 5, tetap 5 ya. Kemudian kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat. Penyebutnya 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Kita tulis di sampingnya kecil saja, 15. Nah, kemudian bilangan bulat ditambah. Nah, dari sisi kiri ke kanan itu ditambah, dari bilangan bulat ke pembilang itu ditambah. Tadi hasilnya 15, kemudian ditambah 2 menjadi 17. Sehingga 32/5 ketika diubah menjadi pecahan biasa adalah 17/5. Kita akan coba bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Tadi kan kita mengubah campuran menjadi biasa, sekarang kita akan coba mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Kita lihat contohnya di sini ada 27/5. Nah, kalau kita akan mengubah ke campuran, kita terlebih dahulu tulis penyebutnya. Ingat, penyebut itu tidak akan berubah. Kalau campuran berarti dia ada yang namanya bilangan bulat. Berarti ada angka di sini. 5 dikali berapa yang mendekati angka 27? Kita hitung, 5 dikali 1 itu hasilnya adalah 5. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. 20 ke 27, jauh atau dekat? Masih jauh ya, coba kita tambah lagi satu angka. Tadi dikalikan dengan 4, coba kita kalikan dengan 5. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Mendekati atau tidak dengan 27? Mendekati ya, jadi kita tuliskan 5 di sini. Bilangan bulatnya adalah 5.
5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Nah, kalau sudah ada bilangan bulat, maka tinggal kita cari pembilangnya. Kira-kira berapa? 27 kurangi 25 itu berapa hasilnya? Tentu dia 2. Nah, jadi pecahan biasa 27/5 apabila diubah ke pecahan campuran menjadi 52/5, seperti itu. Bagian B yaitu bagaimana caranya mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kita lihat contoh di sini, ada bilangan 0,25 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Terlebih dahulu kalian lihat angka di belakang koma. Nah, ini koma dan ada 2 angka di belakang koma. Sesuai nilai tempat tadi, ketika ada 2 angka di belakang koma, maka dia nilainya adalah per 100. Sehingga kalau per 100 langsung saja kita tuliskan berarti 100 per 100. Nah, kemudian 25-nya kita pindahkan ke pembilang. Jadi 25/100. Karena ini nilainya masih besar, bisa kita sederhanakan. Kalau sederhanakan berarti kita menggunakan tanda bagi. 25 dan 100 dibagi berapakah yang apabila dibagi keduanya sama-sama bisa? Nah, maka dibagi dengan angka 25. Karena 25 dibagi 25 bisa. 100 dibagi 25 juga bisa ya. Jadi dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1 per 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Nah, ini sudah nilainya sudah kecil ya. Jadi bilangan desimal 0,25 apabila diubah ke pecahan biasa menjadi 1/4. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya ada pecahan biasa yang harus kita ubah ke desimal? Di sini ada 2 cara ya. Yang pertama, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Ada 3/4. Nah, ini bisa menggunakan cara langsung, yaitu dengan cara dibagi. Bagi kurung. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 bisa atau tidak? Tidak. Kalau tidak, berarti kita tambah 0. Di atas pun kita tambah 0 dan koma. Kenapa, Bu, ditambah 0 dan koma? Karena ini merupakan 0 tambahan atau 0 bayangan. Nah, kalau misalnya 0 angka ditambah 0, maka di atas pun diberi tanda koma. 30 dibagi 4. Cari perkalian 4 yang menghasilkan 30 atau kurang dari 30. Ada atau tidak perkalian 4 yang menghasilkan 30? Tidak ada ya, adanya juga yang mendekati, yaitu angka 7. 7 dikali 4 itu hasilnya adalah 28. 28 kita kurangi. 0 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena pinjam ke angka 3 1 menjadi 10. 10 kurangi 8 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 bisa atau tidak? Tidak. Kalau tidak kita tambah 0. 20 dibagi 4, ingat kalau ke atas itu dibagi. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Dari atas ke bawah itu dikali. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Dikurangi. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Jadi sudah selesai. Jawaban dari 3/4 apabila diubah ke desimal menjadi 0,75. Ini menggunakan cara langsung atau cara pembagian kurung. Cara kedua yaitu dengan cara seperti ini. Nah, kita kalikan. Kita cari perkalian 4 yang menghasilkan penyebutnya itu kelipatan 10. Kelipatan 10 itu kan ada 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, perkalian 4, apakah ada yang menghasilkan 10? Tidak ada ya. Maka kita tambah lagi nolnya. Perkalian 4 yang menghasilkan 100 ada atau tidak? Ada, yaitu dikali dengan 25.
4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Kemudian kalau di bawahnya dikali 25, maka di atas pun kita kalikan dengan 25. 3 dikali 25 hasilnya adalah 75. Nah, kalau sudah per 100 maka bisa kita ubah ke desimal. Ingat, per 100 berarti di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Berarti kita tulis koma 1 tempat, 2 tempat untuk 2 angka. Kita masukkan terlebih dahulu pembilangnya. Nah, 5 kita masukkan ke tempat yang paling ujung. Berarti 5 di sini. Kemudian 7 kita masukkan ke tempat yang kedua di belakang, yaitu 7 di sini ya. Nah, apakah ada angka lain di depan angka 7? Tidak ada. Kalau tidak ada maka kita tambah angka 0. Jadi jawabannya 0,75. Sama berarti ya. Ini untuk cara bagaimana kita mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Ada 2 cara. Yang pertama, kalian boleh menggunakan cara bagi kurung seperti ini. Boleh juga dengan cara mencari kelipatan 10 penyebutnya seperti itu. Oke? Bagian C, kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contohnya ada 50%. Ingat, kalau misalnya ada lambang seperti ini, berarti dia menandakan per 100. 50 ini kita masukkan menjadi pembilang. Jadi 50 per 100. Karena nilainya masih besar, maka masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi. Kita cari pembagian yang oleh keduanya bisa dibagi. Nilainya yaitu nilai paling besar. Kita coba bagi dengan 50 per 50. 50 dibagi 50 bisa atau tidak? Bisa ya. Kemudian 100 dibagi 50 bisa atau tidak? Bisa juga. Kita jumlah. 50 dibagi 50 hasilnya adalah 1. Kemudian 100 dibagi 50 hasilnya adalah 2. Sehingga 50% apabila diubah menjadi pecahan biasa adalah 1 per 2. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana caranya mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau misalnya ada soal pecahan biasa yang harus diubah ke persen? Kita lihat contohnya di sini misalnya 3 per 25 akan kita ubah ke persen. Nah, karena persen itu dia per 100 dan di sini nilai penyebutnya belum per 100, maka kita harus kalikan terlebih dahulu dengan angka yang nantinya menghasilkan penyebut 100. Ya, kalian kalau misalnya akan mengubah pecahan biasa ke persen, maka cari perkalian penyebutnya yang menghasilkan 100. 25 dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 4. Jadi 25 dikali 4 hasilnya adalah 100. Nah, kalau di bawahnya dikalikan dengan 4, maka di atas pun dikalikan dengan 4. Jadi tidak boleh berbeda ya. Misalnya di penyebut bawah dikali 4, di atasnya dikali 3 itu tidak boleh. Tetapi harus disamakan. Pembilang dan penyebutnya dikalikannya itu harus sama. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Nah, ketika sudah diketahui seperti ini 12 per 100, maka kita ubah jadi 12%. Ini bagaimana caranya kita mengubah dari pecahan biasa menjadi persen. Seperti itu ya. Untuk latihannya, silakan kalian kerjakan Ayo Berlatih halaman 7 nomor 1C, 1D, dan 1G. Kemudian nomor 2-nya yaitu hanya nomor 2A saja. Dan tugas berikutnya yaitu ada di halaman 8 melengkapi tabel bagian nomor 1 dan nomor 3. Silakan kalian kerjakan di buku tulis atau di buku paketnya langsung dan nanti kirimkan ke ibu ya. Baik, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.